Living this life is only to serve the Lord our God. Do not squander the time that God has given us. Lord, make this life a blessing to many. Oh Lord God, use my life as your will, while I'm strong to do everything you ask me. When I can't do anything and you call me back home, I'll be so glad my life's become a blessing. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Happy Sunday, saudara-saudara, salam sejahtera. Kita jumpa lagi di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian's Language Worship Service, dengan distance worship atau lewat online streaming. Saudara, ini adalah minggu kedua di bulan April tahun 21 ini dan sebagai minggu kedua sesudah Paskah. Nah, saudara, kalender liturgi Presbyterian mengajak kita untuk terus-menerus menggaungkan kisah Paskah di dalam minggu-minggu yang mendatang ini. Serta ucapkanlah pujian syukur bagi Kristus Yesus saja yang kasih-Nya memberikan kita, anak-anaknya, umatnya yang setia padanya, diberikannya hidup yang baru dan pengharapan baru yang berarti bagi kita umat yang dikasihi-Nya. Saudara, walaupun sudah banyak yang mendapatkan vaksin, namun tetaplah social distancing dan taati protokol kesehatan sampai kepada ketentuan lebih lanjut. Kita masih beribadah dengan cara online sampai tiba waktunya tidak lama, saudara, nanti disesuaikan dengan ketentuan gereja lebih lanjut untuk kita bisa dapat in-person worship. Oke? Nah, saudara, mari pakailah sarana ini untuk sujud beribadah, datang kepada Tuhan,
dan bersama-sama jemaat berfellowship di dalam satu kesatuan hati memuliakan Kristus Yesus saja. Saudara, sekarang marilah kita lanjutkan dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Haleluya! Terpujilah Kristus Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Kita bernyanyi pujian Paskah, maut sudah hilang sengatnya. Dari Alfa dan Omega, damai sejahtera bagi jemaat gerejanya. Allah pencipta sekalian alam, kasih-Nya tercurah bagi umat-Nya oleh terang Roh Kudus, dan dalam damai sejahtera Kristus Yesus kita datang bersujud serta bersembah bakti bagi kemuliaan Kristus Tuhan Sang Penebus. Nah saudara, marilah sekarang kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama corporate prayer. Mari kita berdoa. Allahku dan Tuhanku, kami ini seperti seorang murid-Mu yang penuh keraguan-raguan. Kami datang ke hadirat-Mu. Sering keraguan merasuki diri kami untuk bersandar kepada Dikau yang dengan sepenuh hati percaya atas hidup baru, anugerah dari kebangkitan Kristus Yesus. Ampunilah kami Tuhan, ubahkanlah keraguan kami menjadi iman yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Pulihkan dan tolong kami setiap waktu untuk hidup lebih dekat dengan pertolongan Roh Kudus yang bersemayam di dalam hati diri kami, dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kasih anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Allah Bapa Maha Pemurah, marilah kita semuanya di dalam setiap saat agar kita datang ke tempat kudus Allah dan sembahlah dengan syukur dan pujian, sebab Allah itu kasih dan baik adanya. Tekun serta hiduplah dalam persaudaraan yang rukun, dan itulah yang dikehendakinya. Sekiranya anugerah Paskah Kristus Yesus menjadikan engkau baru, serta di dalam pertolongan Roh Kudus dituntunnya umat kesayangannya ke atas Gunung Sion, maka dari sanalah berkat kehidupanmu bagimu, umatnya yang setia untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus Yesus, Sang Mesias, pembebas umat yang dikasihinya, baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan pembacaan yang pertama, diambil dari Mazmur 133 dan 134. Dilanjutkan dengan pembacaan kedua dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 dengan judul khotbah Hidup dalam Bergereja, The Living Church. Nah saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang mulia ini. Saudara, mari tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, hanya oleh kemurahan-Mu, ya Bapa, kami dipanggil masuk ke hadirat Tuhan untuk menerima elemen penting hidup ini, yaitu firman kebenaran-Mu, agar kami dapat melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Paskah Kristus Yesus, Sang Mesias, bagi kami umat yang Dikau kasihi. Tuntunlah jalan kami terus Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, hidup dalam terang kebenaran Kristus saja, hingga hidup ini menjadi berfaedah
bagi kemuliaan Kristus Yesus yang menjadi sandaran kami, tertopang sangat kuat hingga menjadi kesaksian umat. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Mesias, yang firman-Nya itulah pegangan kami berjalan dalam dunia suram ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan bahwa tanpa penyertaan-Mu kami ini terbelah-belah jadi tiada berguna. Hanya berbekal dengan kuasa Roh Kudus saja kami berdikjaya dan menang atas segala hal yang menghalangi jalan kami. Mohon perbaharuilah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang setia, hidup kudus dalam damai sejahtera yang berdedikasi bagi Dikau. Berkatilah Tuhan live streaming ibadah ini sebagai sarana kami mendapatkan nutrisi iman, dan hanya bagi Dikau saja, Allah Bapa di surga, segala kemuliaan, pujian, hormat kami, dan syukur kami panjatkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, setelah pembacaan firman, maka akan dilanjutkan dengan kita menyanyi bersama, dipandu oleh persembahan lagu di sini. Pembacaan firman Tuhan yang pertama pada sore hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 133 dengan 134. Nyanyian Syiarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, menghidupkan kehidupan untuk selama-lamanya. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Pembacaan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan minggu ini, terpujilah namanya. Setiap hari
hidup dalam bergereja, the living church. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, sudah jadi pemandangan umum sehabis ibadah di halaman gereja ataupun di hall gereja, orang-orang berfellowship satu dan lainnya. Anak-anak lari-lari dengan gembira ke sana kemari dan segala macam. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban. Saudara harus diingat bahwa properti gereja bukan playground atau market. Oleh karena itu, saudara, walaupun gereja tempat perjumpaan jemaat yang beragam keperluannya, namun harus tetap diingat yang seyogianya adalah dengan satu tujuan, yaitu beribadah dalam satu tubuh Kristus. Yang dengan konteks yaitu menerima firman dan penyembahan syukur. Saudara, hari ini kita melihat gereja mula-mula yang berawal dari Yerusalem sebagai model gereja zaman sekarang ini. Saudara, kita harus diingatkan bahwa jemaat gereja seyogianya yaitu sesama murid yang harus saling tolong-menolong dan terikat antara satu dan lainnya, terikat. Saudara, atau bersandar satu dengan lainnya sebagai spiritual network, maka barulah kemudian di ayat 33 bacaan dari Kisah Para Rasul tadi dikatakan, semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Baik pribadi maupun persekutuan, saudara. Nah, di dalam lingkungan publik, apalagi di daerah kita ini, justru ada ketakutan untuk umat menjabarkan dan menyaksikan iman pribadinya. Belum apa-apa, sudah takut duluan akan dituntut seolah-olah menghasut orang lain untuk mengikutinya apa yang diimani. Saudara, gereja mula-mula ini di dalam Injil Lukas disebutkan mereka sehati dan sejiwa sampai-sampai diberi label sebagai memiliki kepunyaan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini di mana-mana kita dapat melihat justru sebaliknya, umat sangat ego dengan diri sendiri hingga dapat dikatakan urusanku, diriku, urusanmu, kamu sendiri. Jangan ikut campur. Padahal sebagai murid Kristus yang mengamalkan ajaran Yesus bahwa kita wajib hidup bersama-sama di dalam satu ikatan cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus, yaitu dengan saling menasihati satu dengan lainnya, bukan saling menuding dan menyalahkan. Doa Yesus kepada Bapa, doa Yesus kepada Bapa dalam Yohanes pasal 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, dari sinilah keterikatan kita. Engkau, kau, dan aku, dan Kristus menjadi sangat penting sekali. Masing-masing tidak dapat melepaskan diri sendiri, apalagi dengan saling mencemoohkan. Model firman Tuhan ini yang diajarkan Yesus kepada umatnya adalah saling sehati,
saling bersama-sama, maka inilah ajaran yang menyukakan hati Yesus. Dan umat diberkati oleh rahmat-Nya saja. Dunia membelokkan, saudara, artian berjemaat yang dikatakan sebagai prioritas pribadi, sebagai kelompok pribadi, sebagai naluri pribadi, dan mengimani Kristus itu adalah sebagai urusan pribadi. Inilah pembelokan di dunia zaman ini. Saudara, individualisme sudah merasuki kehidupan berjemaat sampai merambah kepada murid-murid Kristus yang begitu parahnya hingga iman pribadilah yang ditonjolkan, bukan sebagai kumpulan umat beriman. Maka tak heran gereja universal hari ini terpecah belah menjadi kelompok-kelompok individu yang menonjolkan diri masing-masing, yang saling bersaing selayaknya supermarket yang berebutan membeli dengan segala macam hadiah-hadiah atau tawaran-tawaran yang menggiurkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Injil mengajarkan bahwa fundamental gereja adalah network spiritual, bukan personal. Bahwa gereja adalah misi Kristus Yesus yang seyogianya berfokus kepada kesaksian iman gereja yang terdiri dari individu-individu. Nah, saudara, bukankah kita lihat hari ini menjadi terbalik-balik, saudara, dengan individu-individu yang begitu menonjolnya sehingga mewarnai jadinya kelompok tertentu yang menjadi ciri kelompok tersebut dengan memakai kata-kata sebutan gereja. Tugas pertama yang utama gereja adalah satu persekutuan kasih di tengah-tengah dunia yang terbelah-belah dan terkoyak oleh kebencian yang beraneka ragam ini. Gereja harus mempraktekkan saling memaafkan, saling berbaikan, dan saling menopang, bukan saling berbisik-bisik atas satu permasalahan di antara umat, hingga terjadi saling tuding-tudingan dengan sasaran yang tidak jelas sama sekali. Bahwa mencari orang untuk disalahkan atau diomongi perlu disadari justru itulah siasat gelap dan tipu muslihat iblis. Hati-hati saudara, itulah yang merasuki sebagian dari pikiran umat yang berlawanan terhadap karya Roh Kudus yang mempersatukan dengan sesama. Bahkan selanjutnya dapat diperlebar dengan tetangga. Oleh sebab itulah Yesus mengingatkan untuk mengasihi sesamamu, tetanggamu. Markus pasal 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, dari pembahasan itu, sejak gereja mula-mula di Yerusalem, di zaman rasul-rasul, gereja atau persekutuan umat hadir dengan energi yang begitu tinggi dalam hal kepemilikan bersama, yang dapat disimpulkan bahwa bila engkau dapat memberikan, mengapa
tidak. Saudara, nah bila demikian kuncinya, maka tidak terbatas apa saja yang dapat diberikan sesuai dengan tergantung atas apa yang engkau masing-masing miliki. Berikanlah hatimu, berikanlah kebajikanmu, begitu juga berikanlah uangmu, persembahkanlah. Apabila itulah yang engkau miliki, maka bagikanlah. Jangan engkau berikan kata-kata kosong yang tidak berarti, bahkan dapat menimbulkan keraguan-raguan yang sempit. Gereja mula-mula di Yerusalem ini mengikatkan kau dan aku hari ini, agar kita handal dengan concern untuk sesamanya dan terbuka atas kesejahteraan lingkungan dengan fokus utama menciptakan persekutuan yang saling mengasihi di dunia yang sudah terbelah-belah ini. Maka inilah suatu persekutuan yang menjadi gereja dengan harapan Yesus untuk diciptakan di antara murid-muridnya, di antara umatnya, di antara saudara-saudara jemaat dan saya termasuk di dalamnya. Jadi dengan demikian persekutuan umat tertentu ini merefleksikan satu label kasih sebagai kesaksian hidupnya, kesaksian gereja tersebut. Dan diberkatinya lah gereja serta persekutuan berikut masing-masing individu atas kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, baiklah sekiranya ini menjadi goal bagi kita semuanya. Dan kemudian yang menjadi the great ends of church for the glory of God. Dan bagi seluruh anggota tubuhnya, yaitu kau dan aku, bersama-sama di dalam satu tubuh gereja Tuhan, Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Saudara, bersama-sama kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tibalah waktunya kita mendapat kesempatan untuk memberi persembahan. Diingatkan kembali saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan bertanggung jawab atas pekerjaan ministry ini, saudara, dengan penuh bersyukur atas rezeki dan pemeliharaan Kristus saja. Serta ingatlah saudara, itu pun juga sebagai talenta keuangan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita masing-masing. Mari saudara, siapkanlah amplop persembahan yang terbaik untuk dikirimkan ke P.O. Box Gereja yang alamatnya pun ada di sini. Saudara, persembahan ini akan diiringi lagu yang akan saudara ikuti bersama-sama. Tuhan memberkati persembahan saudara. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Maha Kasih, Khalik langit dan bumi, yang berlimpah anugerah dan penyediaannya bagi kami yang Dikau kasihi.
Kami datang bersyukur dengan menyatakannya dalam bentuk persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi perpanjangan misi gereja, pembawa terang firman Tuhan bagi umat sesamanya. Kami mohon sekiranya Tuhan bentuklah kami oleh kasih Kristus Yesus menjadi murid-murid-Mu yang setia sebagai pembawa berita kesaksian firman di mana saja kami berada. Dari pasca kebangkitan Tuhan Yesus, sahabat umat yang setia, kami sungguh-sungguh bersyukur oleh anugerah hidup baru, penuh pengharapan, serta di dalam pertolongan Roh Kudus saja, jalan-jalan kami dapat terfokus di dalam kebenaran Kristus, sehingga kami tidak tersesat, serta tinggal selalu bersama-sama di dalam jalur persekutuan umat dalam satu tubuh, yaitu keluarga besar Allah Bapa Surgawi. Peganglah tangan kami selalu, ya Tuhan, serta tetapkanlah langkah-langkah kami, agar tiap-tiap hari tambah setia menjadi murid Kristus Yesus, dan yang berdedikasi untuk bekerja dan bersaksi, serta hidup berfaedah bagi kemuliaan Tuhan saja. Di dalam sujud sembah kami Tuhan, kami mohon agar sekiranya persembahan ini dapat menjadi buah-buah kasih Kristus bagi kami masing-masing. Maka sekiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkatinya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The words that spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope.
And the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Saudara, sekarang mari kita berdoa syafaat. Nah, saudara masing-masing apabila ada permohonan doa khusus, silahkan teks saya, kita akan bawakan di sini juga. Saudara, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, berdoa syafaat, dan setelah itu kita berdoa ditutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Allah Bapa Maha Mulia, dari yang kekal sampai kekal, yang anugerahnya tersalurkan dari zaman ke zaman sampai selama-lamanya. Bersama ini kami panjatkan doa syafaat ini. Mohon Tuhan menerimanya dan memberkatinya, serta sempurnakanlah agar boleh berkenan bagi Dikau. Di dalam anugerah dan damai sejahtera Kristus Yesus, untuk seluruh jemaat pendengar ibadah ini, Tuhan kami berdoa agar masing-masing umat hidup bahagia dan terlindung dari pandemik yang masih berlanjut. Dengan penuh syukur kami bersujud di dalam nama Kristus Yesus, serta hanya oleh pertolongan Roh Kudus, mohon Tuhan tuntun kami satu persatu setiap waktu untuk dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang bekerja di frontline terdepan healthcare sehari-hari, dan juga bagi umat masing-masing dalam pekerjaan mereka, dan juga bagi masing-masing keluarga yang stay home. Ya Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu ini masing-masing oleh hanya kasih Kristus Yesus selalu aman di dalam kehidupan mereka terhadap virus pandemik ini, dan senantiasa sehat, bahagia di dalam kasih Kristus Yesus, sobat yang setia selalu ada. Mohon Tuhan berkatilah agar vaksin bagi umat dengan terus bersandar atas pertolongan Kristus Yesus saja, sekiranya vaksin ini benar-benar berkhasiat sebagai penolak virus dan memberikan rasa aman bagi kami masing-masing. Kami berdoa dalam minggu-minggu sesudah Paskah ini, Tuhan, sekiranya dengan tak henti-hentinya kami naikkan puji syukur dan sembah tiap-tiap hari dan mendengungkan kasih cinta abadi Kristus Yesus
secara khusus di dalam hidup kami dan keluarga kami dan sesama kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang masih dalam perawatan lanjutan. Mohon Tuhan Yesus jamah dan pulihkan kesehatannya satu persatu. Dikau saja Tuhan, sahabat umat yang setia, penolong yang selalu berjalan beserta kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan umat, serta rezeki dan nafkah hari demi hari bagi jemaat yang tinggal dimanapun. Mohon Tuhan Yesus bercampur tangan dan peliharakanlah kami oleh penyediaan Tuhan yang selalu tersedia untuk umat yang dikasihinya. Sekiranya juga dalam pertolongan Roh Kudus, kami dibawa untuk selalu berada sebagai satu tubuh Kristus Tuhan di dalam Allah Bapa yang Esa, penuh kasih dan rahmat. Mohon Tuhan berkenan atas doa syafaat kami yang dengan penuh syukur kami panjatkan. Mohon sekiranya damai sejahtera serta kebenaran Kristus Yesus beserta kami, dan yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus untuk saudara, menjadi milik saudara, dan beserta dengan saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara, sekali lagi selamat sore, sampai kita berjumpa di minggu depan. Dan saudara, tetaplah setia dengan senantiasa menyuarakan dengan penuh pujian Paskah Kristus Yesus. And Jesus loves you. Dan kita akhiri dengan postlude. And may God bless you all, you and your family.